Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indrianita Putri dengan 2417051013. Nah, di video ini saya akan menjelaskan penyelesaian UTP responsi AI mengenai genetic algorithm menggunakan metode clustering karena saya ber-NPM ganjil. Ya, karena clustering ini berupa pengelompokan artinya, maka studi kasus saya ambil ini adalah mengenai pengelompokan tingkat resiko pasien jantung menggunakan datasetnya itu di sini saya dari Kaggle menggunakan Heart Failure Prediction Dataset by Fede Soriano. Nah, kita bahas datasetnya dulu. Kenapa saya pilih dataset ini? Karena setelah saya baca ya, dari deskripsinya ini, dari isi konteksnya, ternyata penyakit jantung itu merupakan penyakit nomor 1 yang menyebabkan kematian secara global. Nah, itu kan kayak ternyata itu isu sepenting itu untuk penyakit kardiovaskular ini sendiri. Dan juga karena tadi dia merupakan penyakit nomor 1 yang menyebabkan kematian secara global, di sini saya ambil studi kasus ini juga karena mau memetakan kondisi kesehatan pasiennya menggunakan tingkat resikonya. Jadi nanti kan yang dikelompokkan kan pengelompokan tingkat resiko, berarti kan clustering tingkat resikonya gitu. Nah, di sini nanti saya bakal nge-clusterin 3 tingkat resiko untuk cardiovascular disease ini sendiri. Nah, untuk datasetnya ini, untuk atributnya atau fiturnya, di sini tuh ada 12, yaitu yang pertama ada age. Age itu berarti kan usia pasien. Kemudian untuk jenis kelamin, kemudian ini adalah tipe nyeri dadanya, chest pain type-nya, kemudian resting BP, resting blood pressure-nya berarti kan tekanan darah ketika beristirahat, kemudian serum kolesterol berarti kadar kolesterolnya, kemudian fasting blood sugar berarti kan itu gula darah ketika berpuasa, kemudian resting electrocardiogram results itu berarti kan hasil EKG-nya saat istirahat, kemudian ada max HR itu kan artinya maximum heart rate achieved berarti kan detak jantung maksimal, kemudian exercise angina itu berarti kan angina akibat olahraganya, fiturnya, kemudian old peak ini berarti depresi ST yang tadi. Ketika resting ECG itu dia kondisinya itu kan bisa normal, kemudian ST normal, ST kemudian LVH. Nah, di sini all peak itu kan berarti dia ST-nya itu depresi ST yang diinduksi oleh exercise tadi. Kemudian yang kedua ke-11 ada ST slope berdasarkan namanya ya. Kan slope berarti kan kemiringan puncak latihan segmen dari si ST itu. Kemudian yang kedua ada heart disease, yaitu ini sebenarnya prediksinya itu di sini ada prediksinya itu 1 heart disease artinya ada penyakit jantung, kemudian 0 itu normal. Tapi tenang aja karena di sini kan udah ada prediksinya ya untuk heart disease, ntar kita drop aja untuk fitur yang ini, kita bersihkan lagi datasetnya gitu. Nah, untuk source sendiri itu dataset ini berasal dari beberapa wilayah berarti yaitu Cleveland, Hungarian, Switzerland, Long Beach, VA, kemudian Stellok. Nah, totalnya itu ada 1190 observation. Ternyata yang diduplikasi ada 272, makanya file datasetnya itu ada 918 observations gitu. Nah, ini untuk CSV-nya. Karena tadi kan ada 12 kan, 12 fitur. Tapi yang fitur ke-12 itu mengenai hard disease prediksinya itu kan tidak penting ya. Berarti kan di sini kita pilih 11 fitur aja, kemudian di-download lalu dimasukkan ke si collab-nya gitu. Nah, di sini. Oke. Kita masuk ke bagian penjelasan programmingnya. Nah, yang paling pertama itu kan pasti kita import library. Nah, import library di sini itu kan ada Pandas. Nah, Pandas ini itu kan untuk manipulasi dataset. Kemudian NumPy itu untuk komputasi numeriknya. Kemudian Matplotlib sama Seaborn itu untuk visualisasinya. Terus kemudian ada yang sklearn atau scikit-learn ini itu kan untuk ngimpor modul yang mana di situ ada fungsi label encoder, kemudian standard scaler, yang mana itu untuk memproses data serta yang Kimin sama Silhouette itu kan untuk membangun sama mengevaluasi nanti model si clusteringnya gitu.
Nah, jadi untuk scalar ini sih ada untuk preprocessing, untuk clustering, matrix, sama decomposition-nya gitu. Nah, kita lanjut ke preprocessing data. Nah, untuk preprocessing data, di sini kan kita yang pertama kan load datasetnya dulu ya. Load dataset itu yang hard CSV tadi yang udah kita import ke sini ke files, itu menggunakan pd.read.csv. Kemudian kita bersihin lagi nih, kita cleaning datanya. Jikalau nih misalnya ada data duplicate menggunakan df.duplicates. Nah, kemudian di sini drop-nya itu untuk membersihkan ketika ada data yang kosong atau missing values. Kemudian di sini kita drop yang tadi itu heart disease fitur tadi. Sebenarnya kita juga tadi kan nggak masukin ya. Tapi kalau kita misalnya masukin, kita tulis beserta fitur heart disease-nya, kita harus ngedrop si heart disease ini gitu. Kalau nggak salah kemarin saya sengaja download 12 fiturnya biar kita bisa di sini saya jelasin bisa drop heart disease-nya gitu. Karena dia nggak penting. Nah, kemudian kita encoding dari teks ke angka. Nah, di sini kenapa kita encoding? Karena key means itu hanya bisa menghitung angka. Nah, fitur-fitur tadi yang kayak misalnya jenis kelamin sama chest pain type itu kan teks ya, teks. Terus itu kita ubah ke angka gitu menggunakan label encoder. Nah, kemudian kita scaling, normalisasi. Nah, itu artinya kita akan menyamakan skala 11 fitur agar perhitungan nanti jarak di genetic algorithm sama key match-nya itu bakalan akurat menggunakan standar scalar gitu. Karena kalau misalnya nggak di scaling, itu ntar fitur dengan angka besar itu akan mendominasi si klasternya itu, hasil klasternya. Nah, di sini untuk inform aja ketika udah selesai. Di sini saya tambahin untuk ngeprint data berhasil dibersihkan. Kalau udah selesai cleaning, kemudian print jumlah baris setelah drop duplicate atau missing itu menggunakan len yang df tadi ya kan. Terus itu kita print jumlah fitur yang digunakan menggunakan scale dot shape 1 gitu. Nah, di sini kan duplicate missingnya itu kan 918, berarti kan sesuai tadi sama yang di Kaggle kan 918 observation. Berarti kan di sini kita bisa bilang kalau misalnya data ini dari awal tuh emang udah cukup bersih gitu. Nah, kemudian untuk jumlah fiturnya kan 11 yang digunakan karena hard disk udah di drop. Nah, kemudian kita masuk ke bagian implementasi genetic algorithmnya. Nah, selanjutnya di sini kan intinya nih. Nah, di sini saya ngedefinisiin fitness function atau fungsi fitness. Jadi di sini itu setiap individu atau salon centroidnya ini itu dievaluasi berdasarkan nilai inersianya. Gitu nih. Key means inersia. Nah, kemudian inersia itu sendiri itu adalah total jarak kuadrat data ke pusatnya. Nah, karena kan tujuan kita kan meminimalkan inersia nih di key means ini. Maka nilai fitnessnya itu tadi 1, nilai fitnessnya 1 per, makanya dari return 1 per key means inersia plus 1E min minus 6 itu. Sebenarnya lebih ke 1 per inersianya itu. Kemudian tadi kan dia 1 per inersia kan. Nah, 1 per inersia itu berarti kan artinya kan semakin kecil errornya, berarti kan semakin dianggap fit. Makanya dia 1 per gitu. Karena semakin kecil errornya nanti, dia akan dianggap sebagai dianggap fit gitu, lebih fit atau individunya itu bagus. Nah, kemudian lanjut di sini tadi kan udah ya reshape kromosom yang tadi itu yang pakai seperti inersia, semakin kecil inersia semakin besar nilai fitness. Kemudian di sini definisiin fungsi run underscore ga. Nah, ini tuh untuk ngejalanin proses evaluasi selama 50 generasi.
Nah, di sini saya buatnya 50 generasi. Terus itu populasi awal di sini saya buat 30 pop size-nya gitu. Yang diambil secara acak dari data tadi kan ada 918 kan. Nah, kemudian kita bakal seleksi. Makanya ini fitness per NP sum dari fitness itu sendiri gitu. Nah, di sini kita seleksinya itu menggunakan namanya tadi itu, untuk rumus ini tuh metode roulette wheel gitu, dimana individunya ini nanti dengan fitness tinggi itu punya peluang lebih besar untuk istilahnya itu kawin ke generasi selanjutnya gitu. Nah, kemudian masuk ke crossover, persilangan. Nah, di sini kita tuh menukar. Di sini pakai perulangan kita menukar informasi antar dua induk. Untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan sentroid baru yang mungkin bakal lebih baik gitu. Nah, di sini kita menukar pakai looping ini. Nah, kemudian kita mutasi. Nah, di sini kita mutasi. Di mutasi ini, di sini saya ngasih pergeseran acak ya, random nih. NP random ran itu acak kecil aja karena ada kurang dari 0,1 pada apa ini? Pada sentroid barunya yang mungkin tadi kan pada sentroid baru. Nah, terus tadi kan ngegunain mutasi. Nah, mutasi ini kan untuk pergeseran acak. Nah, pergeseran acak, jadi pergeseran acak ini itu pada si koordinat sentroidnya. Pada si koordinat sentroid. Biar apa? Biar populasinya itu lebih variatif atau tetap variatif. Jadi nggak cuman itu aja untuk populasinya. Nih ya, untuk populasi acaknya pakai 4E in range pop size. Oke. Kita coba compiling. Yang tadi juga udah ya. Berarti kan dia berhasil kita untuk genetic algorithm berarti kan oke, udah siap kita masuk ke pembuatan sama evaluasi model. Nah, jadi tadi itu setelah 50 generasi GI kita itu memberikan kita itu best centroids pastinya kan. Nah, di sini kemudian saya membangun model key means finalnya dengan kita istilahnya menyuntikkan hasil GE tadi ke dalam parameter in. Hasil GE tadi ke parameter si in. Nah, kemudian di sini ya ke init yang ini. Yang tadi yang key means dengan center dari GE. Nah, ini dia. Dimasukin ke sini. Nah, kemudian dari hasil evaluasi menggunakan Silhouette score itu kan menunjukkan angka 0,1775. Nah, itu berarti modelnya berhasil membentuk klaster meskipun karakteristik datanya ini cukup rapat atau saling berhimpitan karena kan tadi kan lebih dari mana tadi? Ini tadi. Pokoknya 0,1775 itu artinya modelnya itu berhasil membentuk klasternya gitu.
Meskipun tadi maksudnya tuh yang saya cari tuh impit-impitan sama 0,1 gitu. Ini tadi impit-impitan sama yang di sini, sama populasi yang di sini kan 0,1 waktu dia di mutasi. Kemudian kita masuk ke visualisasi hasil. Nah, di sini itu kan yang pertama itu ada grafik konvergensinya dulu kan kita buatnya. Nah, di grafik konvergensi ini tuh menunjukkan bagaimana inersia atau errornya itu berubah di setiap generasi GA. Ya, berubah di setiap generasi. Berubah naik turun. Nah, fluktuasi naik turun ini itu kan nandain proses mutasi itu sedang bekerja mencari solusi yang terbaik. Makanya kan naik turun pokoknya. Ini proses fluktuasi di grafik konvergensinya karena dia penurunan inersia atau errornya. Dan ternyata waktu dia masuk ke generasi ke-50, dia itu agak naik nih si inersianya gitu, fluktuasi naik. Nah, kemudian untuk scatter plotnya ini yang hasil cluster yang pakai PCA 2 dimensi, yang ini hasil cluster. Nah, di sini kan karena data aslinya kan banyak ya dimensinya. Nah, jadi saya di sini makanya PCA karena untuk reduksinya itu menjadi 2 dimensi, biar kita bisa lihat kondisi dari koordinat X sama si Y-nya ini. Nah, warna-warna ini kan melambangkan kan 3 klaster. 3 klaster nih pakai PCA. Terus divisualisasikan ya figurnya ini, terus scatternya, terus di PLT show. Nah, inilah dia hasil 3 klaster itu. Nah, 3 kelompok resiko, yang ungu, yang biru, dan yang kuning. Nah, untuk kesimpulannya ini, proses clustering dataset heart failure ini itu menunjukkan bagaimana GA genetic algorithm ini itu bisa meningkatkan performa K-means dalam mengelompokkan resiko pasien. Berarti kan kayak modelnya itu benar kan, dia nge-cluster 3 tingkat resiko, mengelompokkan resiko pasien. Nah, masalah utama K-means itu biasanya ada pada penentuan titik pusat sentroidnya karena lumayan kompleks ya kan tadi itu. Kemudian dengan bantuan GA itu titik awal itu bisa dicari secara efisien gitu melalui proses evolusi yang tadi seleksi, crossover, sama mutasi. Nah, untuk meminimalkan error atau inersia gitu. Ya bisa dibilang ini minimal lah, nggak yang langsung kayak tinggi gitu, enggak fluktuasinya. Nah, meskipun hasil skor yang dapat itu sebesar 0,17 typo. Berapa tadi? Tadi dia 775, sekarang 776. Ini 0,1776. Pas saya tes segini. 7 mana tadi? 76. Karena kan dia itu ya, berhimpitan sama si mutasi tadi, hasil mutasi, dan juga cenderung kecil kan hasil skornya. Nah, tapi hal ini tuh sangat wajar dalam data medis karena kondisi klinis antar pasien itu seringkali memiliki kemiripan yang sangat tinggi. Makanya tadi dia kan dempet gini kan ya. Mungkin yang ini itu yang nggak terlalu risikonya itu nggak terlalu tinggi lah gitu, yang lebih ke outlier ini.
Nah, kemudian kan tadi hal itu wajar ya, karena kan biasanya kan kalau misalnya berobat pasien misalnya dia penyakit jantung itu kan pasti kan karakteristiknya sama. Makanya batas antar kelompok atau klasternya itu tadi itu tumpang tindih pada visual si PCA-nya ini. Nah, kemudian secara keseluruhan metode hibrida pakai K-means grafik konvergensi sama PCA tadi itu berhasil memberikan pengelompokan yang lebih stabil dibandingkan K-means standar, di mana grafik konvergensi membuktikan bahwa algoritma terus mengeksplorasi solusi terbaik hingga mencapai titik optimal untuk memetakan pola resiko kesehatan jantung si pasien tadi gitu. Nah, itu tadi dia mengenai uh, prediksi pengelompokan tingkat resiko penyakit jantung ya, pasien penyakit jantung menggunakan dataset si Heart Failure Prediction Dataset. Nah, untuk tadi yang di PCA itu ya, mungkin kan karena kan kita nggak set ya, mungkin untuk misalnya yang ungu itu tinggi gitu kan, kalau yang kuning sedang, kalau yang biru rendah gitu tingkat resikonya. Kan kalau misalnya tingkat resiko pasien penyakit itu kan beda-beda ya, tergantung tadi itu fitur-fiturnya tadi. Misalnya kolesterol tinggi apa enggak gitu kan, detak jantungnya itu berdegupnya itu kayak normal apa enggak gitu. Tadi dia rapet-rapet karena ya emang hasil silut skornya itu 0,1776 ya benar. Jadi tadi itu benar, pakai metode hibrida yang grafik konvergensi sama pakai hasil clustering pakai PCA 2 dimensi biar ngeliat antara koordinat X sama Y-nya itu bagus gitu, benar. Karena lebih kelihatan gitu perbedaan tingkat resikonya. Maksudnya itu lebih ke pengelompokan clustering gitu, kelihatan melalui silut score-nya tadi. Oke, mungkin itu saja untuk penyelesaian UTP responsi AI. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.